Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramadhani Sregar. Saya dari kelas PS3B dengan program studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah, jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pentingnya komunikasi dalam menunjang karir ataupun pekerjaan untuk memenuhi tugas komunikasi bisnis yang diampu oleh Bapak Ahmad Khalil Nasution. Baiklah, di sini pertama saya akan menjelaskan apa sih itu komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di tempat pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Secara umum, komunikasi juga dapat diartikan suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Dan seperti kita ketahui, dalam bisnis juga sangat penting loh berkomunikasi. Komunikasi bisnis ialah salah satu hal yang penting dalam menjalankan suatu bisnis atau perusahaan. Komunikasi ini bisa diartikan sebagai suatu komunikasi yang dilakukan secara verbal maupun non-verbal, di mana di dalam komunikasi ini berisi pendapat, ide, gagasan, informasi, maupun ajakan kolaborasi, dan sebagainya. Selanjutnya, bagaimana sih peran komunikasi dalam dunia kerja? Di dalam dunia kerja, komunikasi yang efektif dapat memperbaiki budaya tempat kerja secara keseluruhan. Artinya, komunikasi menjadi hal terpenting dalam dunia kerja, karena dunia kerja dihadapkan oleh banyak orang yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari suku, budaya, usia, pola pikir, karakter, agama, dan lain sebagainya. Komunikasi berperan sebagai penghubung antar individu yang berbeda tersebut dan disatukan untuk mencapai tujuan bersama dalam sebuah perusahaan ataupun tempat kerja. Di samping itu, komunikasi juga berdampak positif, ialah dapat menghilangkan hambatan, membantu menyelesaikan masalah, dan membangun hubungan kerja yang lebih kuat untuk meningkatkan produktivitas. Pentingnya komunikasi dalam dunia kerja ialah dapat menghubungkan seseorang atau kelompok yang saling bertukar informasi atau pendapat agar tetap saling terhubung. Tujuan komunikasi sendiri ialah memberikan informasi dan menjalin atau membangun hubungan satu sama lain. Dalam dunia kerja pun tidak hanya hard skill, tetapi soft skill dalam berkomunikasi dengan baik sangat dibutuhkan, baik antar karyawan dengan tim maupun karyawan dengan klien. Dengan komunikasi yang baik, maka perusahaan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya. Dalam dunia kerja, komunikasi yang tidak lancar atau tidak tepat sering sekali menimbulkan berbagai masalah. Bahkan sebagian besar masalah bisa dikatakan sebabnya ialah komunikasi yang tidak tepat ataupun tidak lancar. Masalah seperti salah paham, adanya kesalahpahaman dalam menjalankan prosedur kerja, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah beberapa contoh kecil dalam banyaknya masalah yang disebabkan oleh komunikasi yang tidak tepat ataupun tidak lancar. Oleh karena itu, komunikasi bisa menjadi jembatan antara pekerjaan satu dengan lainnya yang secara sinergis. Komunikasi bisa membuat pekerja paham apa yang harus dilakukan, membuat tim kerja menjadi lebih efektif, dan membuat para pekerja menjadi lebih memahami konsep kerjanya antar tim, serta mempermudah bagi atasan untuk mengendalikan timnya. Akan sulit bagi sebuah pekerjaan atau tim kerja untuk melakukan tugasnya tanpa adanya komunikasi. Secara umum, yang harus kita ketahui tentang tujuan komunikasi bisnis ialah memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihak lain. Masing-masing media komunikasi tersebut tentu memiliki keunggulan dan sekaligus kelemahannya, baik dilihat dari sisi jangkauan penerimaannya maupun biayanya. Media komunikasi mana yang akan dipilih?
sangat bergantung pada kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan kemampuan internal perusahaan tersebut. Tujuan kedua yaitu melakukan persuasi kepada pihak lain agar dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan, terutama yang berkaitan dengan negosiasi antara seseorang dengan orang lain dalam bisnis. Untuk memperoleh hasil yang optimal dalam bernegosiasi, setiap pihak itu perlu memahami prinsip win-win solution. Artinya, kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi tersebut saling memperoleh manfaat tanpa merasa harus ada yang dikorbankan atau gagal. Yang ketiga, tujuan komunikasi bisnis ialah melakukan kolaborasi atau kerja sama bisnis antara seseorang dengan orang lain. Melakukan jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis, baik dengan perusahaan domestik maupun perusahaan asing. Beberapa manfaat komunikasi efektif yang profesional untuk karir, yaitu yang pertama, komunikasi efektif bisa membantu karir kita semakin berkembang. Yang kedua, semakin dicari oleh perusahaan. Kemampuan komunikasi efektif merupakan salah satu skill yang paling dicari perusahaan, menurut riset dari LinkedIn. Yang ketiga, mempermudahkan promosi kerja melalui komunikasi. Yang keempat, disukai oleh klien. Yang kelima, semakin dihargai di lingkungan pekerjaan. Yang keenam, komunikasi efektif bukan hanya sekedar mampu berbicara dengan baik, tetapi dapat mendengarkan juga dan menghargai perspektif orang lain dan mendorong orang lain untuk berani beropini. 12 benefit komunikasi efektif dalam dunia kerja penting untuk meningkatkan team building dalam perusahaan, yaitu yang pertama, meningkatkan team building dan membangun tim secara efektif didasari dengan bagaimana anggota tim berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kedua, peningkatan produktivitas komunikasi akan mempermudah koordinasi tim. Yang ketiga, menghargai perbedaan dan toleransi dengan beragamnya bahasa serta kebudayaan. Tentu dibutuhkan komunikasi dalam dunia kerja yang efektif agar para karyawan bisa saling memahami satu sama lainnya. Yang keempat, mempermudah dalam penerapan aturan. Yang kelima, mempermudah memahami karakter seseorang atau karakter karyawan. Dengan memahami karakter, maka kita dapat dengan mudah berkomunikasi secara efektif dan menghindari kesalahpahaman di tempat kerja atau di dunia kerja. Yang keenam, komunikasi yang efektif dapat menyelesaikan suatu konflik. Jika suatu perusahaan sedang dilanda konflik, hal yang biasa dilakukan adalah mengadakan meeting untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang ketujuh, mempermudah pengambilan keputusan. Yang ke-8, merealisasikan tujuan dan target perusahaan. Yang ke-9, meningkatkan motivasi dalam kerjasama. Yang ke-10, meningkatkan hubungan baik dengan klien. Yang ke-11, mengembangkan inovasi fungsi komunikasi dalam perusahaan. Salah satunya mendorong pola komunikasi yang baik dan terbuka sehingga menstimulus karyawan untuk menyuarakan ide atau gagasannya. Yang ke-12 atau yang terakhir, menjaga keragaman budaya. Etika komunikasi di tempat kerja yang baik dan benar akan dapat menjaga situasi keberagaman di kantor ataupun keamanan di kantor. Nah, bagaimana penjelasan saya tadi? Semoga dapat dipahami. Sekian penjelasan mengenai pentingnya komunikasi dalam dunia kerja agar target tim dapat bekerja dengan baik dan target perusahaan tercapai. Cobalah untuk membangun komunikasi yang baik serta efektif dengan menerapkan beberapa tips dan trik yang saya sebutkan tadi. Agar kemampuan komunikasi efektif kita semakin berkembang, kita juga bisa atau dapat mempelajari lagi tentang public speaking atau memperluas wawasan kita tentang komunikasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.